Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Valen Fernandes E, mahasiswa S2 Pendidikan Keagamaan Buddha Nalanda. Pada hari ini saya akan bicara tentang visi, misi, dan tujuan hidup saya yang berkaitan dengan agama Buddha dan pendidikan. Ya, sebagai umat Buddha, ya tentu saja cita-cita tertinggi kita adalah untuk mencapai penerangan sempurna, yaitu mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya supaya kita bisa terbebas dari samsara atau siklus hidup dan mati. Ya, kita sering diajarkan bahwa segala hal yang ada di dunia ini pada akhirnya akan berubah, dan segala hal juga pada akhirnya akan meninggalkan kita. Termasuk tubuh dan perasaan kita pun juga sama. Setiap hari akan ada perubahan yang terjadi yang pada tubuh dan perasaan kita. Terkadang seperti contohnya, terkadang kita merasa senang, terkadang kita marah, terkadang kita sedih. Jadi ya, emosi kita, perasaan kita itu selalu berubah-ubah. Kita tidak setiap hari merasa senang, kita juga tidak setiap hari merasa sedih, kita juga tidak setiap hari merasa marah. Begitu pula tubuh kita. Terkadang tubuh kita penuh dengan energi, ingin melakukan sesuatu, punya semangat yang tinggi. Tubuh kita sangat bersemangat. Terkadang juga tubuh kita sangat kelelahan, terkadang juga tubuh kita ngedrop dan sakit. Dari fenomena tersebut ya, kita pun sadar bahwa ya segala hal yang ada di dunia ini dipenuhi dengan duka, karena semuanya akan terus berubah dan kita pun tidak bisa mencegahnya. Dan untuk mencapai kebahagiaan dalam agama Buddha ya, salah satu-satunya cara ya adalah dengan mencapai penerangan sempurna, tingkat kesucian tertinggi. Lalu untuk misi, untuk mencapai penerangan sempurna, cara tercepat adalah dengan menjalani kehidupan pertapa atau dengan menjadi biku. Dalam agama Buddha, kita dijelaskan bahwa kita memiliki dua arah dalam hidup kita. Yang pertama yaitu menjalani hidup pertapa sebagai seorang biku, atau yang kedua menjadi seorang umat awam. Saya ya sebagai umat awam, misi yang saya jalani adalah yang ingin saya jalani yaitu untuk menyebarkan ajaran Buddha kepada semua orang di sekitar, menyebarkan ajaran kebaikan, cinta kasih, welas asih, dan kedamaian. Selain itu, kita juga harus tahu bahwa dalam ajaran Buddha, Sang Buddha menjelaskan bahwa pada Mahaparinibbana Sutta bahwa inti ajaran Buddha itu ada 3, yaitu perbanyak perbuatan baik, kurangi perbuatan buruk, dan sucikan hati dan pikiran. Ketika kita sudah memperbanyak perbuatan baik seperti menyebarkan agama Buddha, menyebarkan kebaikan, cinta kasih, welas asih, dan yang lain, ya kita juga harus mengurangi perbuatan buruk kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara ya kita harus selalu sadar dengan apa yang telah kita perbuat. Apakah sesuatu yang kita perbuat itu baik atau buruk, itu kita harus sadar. Dengan cara kita menyadari bahwa perbuatan kita itu baik atau buruk, maka kita pun bisa membedakan, dan ketika kita melakukan perbuatan buruk, maka kita pun untuk selanjutnya dapat mencegah perbuatan buruk itu terulang kembali. Lalu untuk sucikan hati dan pikiran, ya kita bisa belajar bermeditasi. Nah, tujuan hidup kita sebagai umat beragama Buddha itu sama, yaitu untuk mencapai penerangan sempurna. Dan dalam prosesnya ya kita harus banyak belajar. Karena itu ya pendidikan juga harus kita sangat tekuni. Jangan hanya karena ingin mencapai penerangan sempurna, mencapai tingkat kesucian, maka kita hanya berfokus meditasi. Tapi kita juga harus menempuh pendidikan, kita harus banyak belajar. Nah,
Selain dari pendidikan formal, ya kita juga harus banyak belajar tentang meditasi. Karena kalau kita hanya bermeditasi tapi kita tidak punya ilmunya, ya itu juga sama aja sia-sia karena kita tidak tahu teknik yang benar. Nah, sebagai umat awam, ya kita dapat berlatih bermeditasi dengan mengikuti acara-acara seperti mindfulness class, atau ada one day mindfulness di wihara-wihara, atau bahkan mengikuti retreat meditasi 1 minggu, 10 hari, atau bahkan yang 1 bulan, supaya kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam akan damai Sang Buddha. Agama Buddha mengajarkan bahwa hal terpenting dalam pendidikan adalah pengembangan kesadaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Ya, pendidikan yang sejati tidak hanya meningkatkan kecerdasan intelektual kita saja, tetapi pendidikan yang sejati juga harus mampu mengembangkan dan meningkatkan hati nurani dan kebijaksanaan yang mendalam. Baik, demikianlah visi, misi, dan tujuan hidup saya. Saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.